Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Yoga Pratama. Semoga kalian baik-baik saja. Oke, sesuai judul di video, kita akan memulai membahas Genshin Impact, game yang ya bisa dibilang baru keluar udah ngetrend dengan grafik-grafik yang wow gitu. Oke, tanpa basa-basi yuk kita mulai membahas Genshin Impact. MiHoYo dikenal sebagai developer Honkai Impact baru saja merilis RPG open world berjudul Genshin Impact. Sekedar info, game ini bisa kalian dapatkan secara gratis di berbagai platform, tempatnya Android, iOS atau iPhone dan PS4 dan PC. Jadi artinya kalian semua yang punya 4 platform tersebut bisa langsung mengunduh tanpa perlu melakukan syarat seperti pada fase beta. Hal yang pertama harus kalian perhatikan sebelum bermain game ini adalah ketersediaan storage dan kapasitas smartphone kalian. Sebab dari segi spesifikasi Genshin Impact tersebut, game yang cukup berat lah bisa dibilang, kalian juga harus mengunduh data sekitar 5 atau 6 GB. Jika hal di atas tidak jadi kendala, maka masuk pertama kalian akan memunculkan sensasi tersendiri sebab spesifikasi tinggi yang dibutuhkan langsung dibayar lunas dengan prestasi visual yang sangat memukau. Dengan ilustrasi ala anime, karakter dengan environment pun tampil secara dinamis meski tidak menggunakan gaya visual realis seperti RPG kebanyakan. Segala yang ditampilkan di game ini sangat realistis, misalkan animasi rumput yang tertiup angin, riuk ombak, hingga perbedaan siang dan malam. Seperti yang dibahas di atas, untuk bisa menampilkan presentasi visual tersebut, HP kalian memang harus berspek tinggi. Yang harus digunakan smartphone dengan chipset Snapdragon 730G dan harus bisa memaksimalkan menggunakan settingan grafis low dan di bawahnya. Wah anjir, itu berat banget. Jika kalian memaksakan HP kalian maka akan patah-patah. Ya you know lah, HP kentang patah-patah, frame rate-nya hancur. Satu hal yang penting harus kalian ketahui selanjutnya adalah format game ini. Saat pertama kali mendengar mungkin kalian merasa bahwa Genshin Impact adalah MMORPG, namun kenyataannya game ini merupakan RPG murni dengan sedikit sentuhan action adventure. Artinya kalian akan bermain sendiri tanpa ada karakter permainan lain yang berkeliaran. Yang harus kalian lakukan adalah bertualang di open world yang sebenarnya sangat luas meski terlihat kecil di map. Dengan format open world, artinya game ini juga beda dengan Honkai Impact sebagai action RPG. Jika Honkai menggunakan format stack untuk proses permainan, Genshin Impact menekankan eksplorasi. Selain itu, elemen RPG murni yang ada di Genshin Impact adalah ceritanya. Game ini membawa premis seorang makhluk setingkat dewa yang bertujuan mencari saudara yang hilang setelah dikalahkan dewa yang lebih kuat di sebuah pertarungan. Sepanjang petualangan berlangsung, kalian akan mengontrol beberapa karakter lain dengan kepribadian dan kemampuan yang khas dengan menyelesaikan quest yang diberikan. Kalian pun akan membantu MC atau main karakter yang melakukan pencarian terhadap saudara yang hilang sekaligus mengetahui kebenaran tentang dunia Teyvat. Teyvat itu mungkin dunia di RPG ya. Satu hal yang mungkin akan jadi nilai positif buat kalian yang selama ini memainkan MMORPG mobile adalah fitur auto. Yang sering main fitur auto ya bakalan merasakan nih. Di game ini fitur tersebut absen sehingga kalian benar-benar harus mengendalikan karakter dengan tangan sendiri. Mampus yang malas-malesan.
Oke, selanjutnya di Genshin Impact segala elemen role playing pun sangat terasa. Sebut saja naikin level, mengumpulkan resource, tempah-menempah, memasak, menelusuri Doguin, hingga mengikuti cerita yang disajikan. Menariknya, game ini terbilang cukup kompleks untuk ukuran RPG. Di dalam game, kalian bisa memanfaatkan environment untuk bertarung. Misalnya memanjat tebing atau pohon dan memanfaatkan elemen yang ada seperti air di genangan untuk mengalahkan musuh. Selain itu, sistem elemen juga jadi sorotan. Ada 7 elemen yang ada di game ini, yakni Cryo, Dedro, Pyro, Hydro, Enemo, Elektro, dan Geo. Nantinya 7 elemen ini mempengaruhi sistem tarung sehingga kalian tidak bisa ngasal menyerang monster. Pasalnya ada monster yang kuat dengan elemen tertentu, ada juga yang lemah. Lebih menarik lagi, 7 elemen ini bisa menghasilkan reaksi seperti dunia nyata. Misalnya bila elemen Hydro atau air bertemu dengan Pyro atau api, maka akan menghasilkan reaksi vapor, yaitu uap. Yang speknya tinggi, apa yang tinggi, harus wajib main game ini. Ini recommended. Meski bisa disebut sebagai RPG murni, pada akhirnya game ini tetap menggunakan sistem gacha seperti yang ada di Honkai Impact. Artinya kalian bisa mendapatkan karakter, senjata, kostum, dan kosmetik lainnya secara acak. Gua nggak pakai kosmetik, makanya susah mau nyebutnya, cok. Di Genshin Impact, sistem gacha ini disebut dengan wishes. Ada beberapa tipe wishes yang bisa pemain pilih, mulai dari standar wish yang menggunakan mata uang standar in-game. Kabar baiknya, kalian akan mendapatkan jaminan minimal 1 karakter atau senjata 4 bintang untuk tarikan 10 kali. Wah, mantap bos. Selain itu, kalian bisa mendapatkan mata uang untuk gacha dengan grinding. Namun tentu saja butuh waktu lama untuk bisa mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Kabar baiknya lagi, oke, banyak bos. Kalian bisa mendapatkan beberapa karakter secara gratis dengan menuntaskan quest. Secara keseluruhan, Genshin Impact menawarkan pengalaman permainan RPG yang sulit ditemukan di game-game pendahulunya. Wah, rekomendasi banget, cok. Wah, game yang bakalan laris banget ini. Tak hanya istimewa dari segi visual, secara gameplay Genshin Impact juga menawarkan sistem yang sangat kompleks sehingga menambah keseruan bermain. Mungkin sebagian besar dari kalian pernah mendengar bahwa Genshin Impact adalah game RPG khusus wibu. Gua wibu, cok. Enggak wibu guys ya. Anime lovers, tapi wah, enak banget ini game, cok. Mengingatkan gaya visual anime khas yang kental. Namun merasa game ini juga bisa dinikmati untuk semua kalangan, terlebih buat kalian yang suka main RPG, yang pemain RPG. Yuk, download lah. Tapi bukan endorse, cok. Yang bukan endorse. Maaf, bukan endorse. Aduh, cok. Enggak harus jadi wibu kok bisa memainkan nanti atau menikmati Genshin Impact ini. Enggak usah jadi wibu lu, cok. Itulah dia kesan pertama permainan Genshin Impact. Jika harus disimpulkan, penulisan puas dengan prestasi yang ditampilkan miHoYo di ape terbaru ini. Sebab sulit dan menemukan RPG yang bisa menampilkan kompleksitas yang sama. Apalagi game ini membawa nama besar Honkai Impact yang udah punya reputasi sebagai game dengan grafik mentereng. Anjir. Oke, sekian situ aja dari pembahasan tentang Genshin Impact. Bagaimana dengan pembahasannya? Mungkin gua kurang cocok, cok, untuk membahas game. Masih belajar dengan berbicara. Ya, tiap apalah, yang penting bisa membawanya. Yang penting kalian suka. Ya, jangan lupa subscribe, komen, dan komentar. Mungkin aku akan memperbaiki kesalahanku. Ya, kalian tahulah setiap manusia ada kesalahan. Oke, untuk sekian saja dari video ini. Ya, walaupun
Gua nggak bisa main Genshin Impact karena ya gua nggak punya PC, HP tidak ngumpunin. Gue ini pembahasannya ambil dari website. Sedih sih cok, belum main tapi udah request gamenya cok. Ya udahlah, gak apa-apalah. Yang penting kalian tonton sampai habis, dukung channel ini sampai maju, dan thanks untuk semua yang udah subscribe atau like. Thank you. Bye.